lagi kuliah aja sih, sama paling ikut organisasi, ikut di Hima, sama ya sambil jualan. Oke, mungkin bisa aku langsung mulai aja ya. Sebelumnya, aku Widya dari Humas Buma Craft, Poltekkes Jakarta 2, dan ini ada rekan-rekan aku, ada Kak Sena dan Alin. Mungkin sekarang waktunya Kak Sipa nih buat kenalan. Oke, baik. Terima kasih ya sebelumnya atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, aku Siva. Aku mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, angkatan 2023 di Prodi Ekonomi Pembangunan. Wah, berarti dari UPN ya, Kak? Iya, betul. Ini aku tahu dari Zakia juga. Ini temennya, temen SMA Zakia atau gimana nih, Kak Sipa? Oh iya, kalau Zakia kebetulan aku udah temen dari SD sama dia dan rumah kita juga deket, jadi udah lumayan kenal lama sama Zakia. Kalau begitu. Mungkin boleh tahu Kak tempat tinggalnya di mana? Aku tinggal di daerah Jakarta Timur di Pasar Bo. Berarti kesibukannya sekarang kuliah aja ya, Kak Sasi. Iya, sejauh ini kesibukan aku cuman kuliah sama paling di kampus itu ikut organisasi. Ya, kebetulan aku ikut hima kan, jadi kesibukannya cuman di organisasi sama di kuliah aja. Oke, teman-teman aku juga udah penasaran banget nih. Mungkin boleh yang lain nanya kepada Kak Sita, persilahkan. Oke, aku izin lanjutin ya, Kak. Kakak tadi namanya Kak Syifa ya. Kalau boleh tahu jurusan apa, Kak, di UPN? Kebetulan aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis di Oh, jurusan Ekonomi Pembangunan. wah, berarti selaras banget nih, Kak. Ekonomi sama jualan-jualan. Oke. Betul. Tadi kan udah disinggung ya, Kak. Kalau misalnya kesibukan Kakak itu kuliah dan juga organisasi. Nah, kebetulan ada kenalan juga kan ke Kak Zakia. Kata Kak Zakia, Kakak itu jualan. Kalau boleh tahu jualan apa ya, Kak? Oke, untuk sekarang aku tuh lagi nyoba jualan kecil-kecilan aja. Itu aku kemarin tuh nyoba jualan cheese treat namanya. Jadi itu tuh kayak inovasi dessert gitu. Kan biasanya orang-orang nanya cheesecake, tapi ini tuh diinovasiin dipakein biskuit gitu. Jadi eh, campuran cheese cream sama biskuit. Wah, keren banget. Untuk cheese treats sekarang udah berjamur banget nih, Kak. Karena banyak temen aku juga yang jualan cheese treat itu. Dan aku penasaran banget untuk yang Kakak jualin itu apakah udah ada nama produknya atau masih belum? Kalau misalnya ada, nama produknya itu apa, Kak? Untuk sejauh ini aku belum ada nama produknya. Aku masih gunain nama-nama yang familiar yang cheese tweet itu. Karena kebetulan juga ini kan aku baru mulai ya nyoba buat jualan gitu. Jadi aku masih pakai nama-nama yang familiar aja sih, belum ada untuk nama produk sendiri gitu. Oke deh. Selain itu kan kalau yang cheese treat itu kan teman aku juga ada yang jualan dan kebetulan tuh ada topping-toppingnya. Nah itu kakak toppingnya original aja atau emang ada rasa lain? Kebetulan aku nyoba untuk explore gitu loh. Kan kalau untuk original aja mungkin banyak orang yang kayak kurang minat atau gimana. Jadi aku mencoba buat bikin beberapa topping. Nah, untuk cheese treat yang aku jual sendiri itu tuh aku ada 4 topping. Yang pertama itu aku ada topping Oreo, topping red velvet, topping matcha, sama topping Milo gitu. Wah keren berarti kakak menggunakan strategi pemasaran salah satunya itu dengan variasi tadi ya kak.
Tadi aku juga penasaran juga. Tadi kan kakak bikin 4 topping itu. Nah, itu kakak strategi pemasarannya dengan harga berapa dan juga target konsumennya itu kemana aja, Kak? Oke, kalau untuk cheese tweet sendiri, sekarang itu aku jual dengan harga 8.000, itu pakai ukuran cup yang 120 atau 130 mili. Nah, untuk target pemasarannya itu tuh aku ke teman-teman aku sendiri. Jadi aku untuk sekarang untuk kayak promosi itu masih lewat Instagram atau lewat WhatsApp pribadi gitu. Jadi untuk konsumennya sendiri pun itu masih di lingkup pertemanan aku aja, masih apa teman-teman sekitar aja gitu. Wah, berarti Cheese Cuit kakak ini udah punya akun sosmed untuk bisnisnya berarti ya? Untuk akun sosmed belum, aku paling kalau Oh, promosi di akun pribadi aja oh, sih. oke, oke. Berarti cara pemasarannya tadi kakak bilang melalui Instagram dan juga status WA gitu ya? Aku juga penasaran nih Kak. Tadi kan kakak kan bilang promosinya itu kan seperti itu. Nah, itu kira-kira berapa sih produk yang kakak jual? Untuk sistemnya sendiri, aku kan gunain sistem PO ya, dimana tuh aku bakalan ngelis dulu. Nah, untuk sejauh ini tuh aku udah buka PO sebanyak 5 kali, dan untuk rata-rata penjualan setiap pre-order itu sekitar 20 sampai 30 pieces. Wah, alhamdulillah keren banget sih Kak. 20 sampai 30 pieces menurut aku itu udah lumayan banyak banget. Sama aku mau nanya Kak, tadi kan Kakak jualan cheese cuit ya, itu produksi sendiri kan Kak? Nah itu kenapa sih Kakak milih jualan cheese cuit gitu dibandingkan dengan makanan-makanan lain? Oke, kalau alasan kenapa aku milih jualan cicuit itu karena kan kalau dilihat dari tren sekarang itu tuh lagi ramai banget sama yang namanya dessert-dessert kan. Contohnya itu kayak mochi, terus entah dessert box atau pokoknya makanan manis gitu. Nah, terus kebetulan aku juga aktif di sosmed kayak TikTok sama Instagram, dan aku juga ngelihat di TikTok tuh kayak rame nih cheese tweet. Awalnya tuh aku kayak penasaran apa sih cheese tweet ini gitu. Terus aku nyoba cari tahu, ternyata cheese tweet ini tuh cukup viral di Bandung kalau nggak salah pertama kali itu. Terus aku kayak penasaran kayak ini apa sih gitu. Nah akhirnya aku coba cari tahu, terus pas dilihat ternyata untuk di daerah Jakarta itu masih jarang ya, maksudnya untuk ciscut ini, karena si ciscut ini kebetulan baru viral di daerah Bandung yang aku lihat. Terus kayak aku lihat juga di lingkungan aku, kayak teman-teman kuliah aku, teman-teman rumah aku itu tuh lebih banyak jualan kayak mochi gitu-gitu. Nah, di sisi lain aku juga pengen nyoba, pengen buat punya usaha atau jualan sendiri untuk nambah-nambah uang jajan gitu kan. Nah, akhirnya aku mencoba untuk nyoba untuk apa sih namanya, jualan yang beda gitu dari yang lain. Sedang kalau mochi gitu-gitu kan udah kayak banyak banget aku lihat. Jadi kayaknya cheese sweet belum ada nih. Akhirnya aku nyoba ngulik-ngulik resepnya. Kira-kira apa aja nih resepnya untuk bikin cheese sweet itu. Akhirnya aku nyoba trial, aku coba. Kalau pas udah nemu resep yang oke, akhirnya aku nyoba untuk open pre-order. Terus alhamdulillahnya pas pertama itu banyak yang minat. Jadi dari situ akhirnya produk aku atau Cicuit ini tuh mulai banyak dikenal gitu loh, karena kayak misalkan yang pertama kali order terus dia ntar ngasih tahu ke temennya gitu-gitu pokoknya. Terus entah dia pre-order lagi atau gimana gitu. Wah, keren banget. Berarti berawal dari keingintahuan ya, Kak. Terus abis itu dari kepo tadi, Kakak explore mulai dari TikTok, Kak. Terus dari daerah-daerah yang mulai memproduksi cheese cuit itu ya, Kak. Wah, keren banget sih. Mungkin dari yang lain udah penasaran banget nih sama Kakak. Aku persilahkan untuk yang lain untuk bertanya. Aku mau nanya Kak, kan tadi Kakak ada beberapa varian gitu ya. Nah, di setiap varian itu punya harga yang sama atau berbeda gitu Kak? Oke, untuk sejauh ini dari setiap varian itu aku masih pakai harga yang sama ya. Jadi semuanya aku jual dengan harga 8.000.
Oh iya, kalau gitu aku mau tahu nih tips and trik kakak selama jualan tuh kayak gimana? Biar kayak mungkin kalau misalkan pertama-tama mungkin eh, masih banyak nih yang mau, yang minat, penasaran gitu. Terus gimana tips and triknya biar mempertahankan jumlah konsumen itu, Kak? Oke, baik. Kalau dari pendapat aku sendiri, pasti kan kalau misalkan kita buka usaha gitu, awal-awal tuh lebih ke banyak orang yang penasaran gitu kan. Jadi kenapa banyak yang mesen mungkin karena mereka penasaran. Nah, mungkin untuk buat mempertahankan gimana sih biar mereka tetap suka sama produk kita, itu tuh pas pertama kali kita pre-order, kita tuh nanya ke mereka review dari mereka tuh gimana, kira-kira apa sih yang kurang gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan masih ada yang kurang, itu tuh bisa kita improve, bisa kita perbaiki apa kekurangannya. Terus dari situ kita kan jadi tahu nih teman-teman kita yang awalnya udah pernah nyoba, terus mungkin di pre-order kedua dia nyoba lagi dan rasanya udah pas, itu biasanya mereka tuh bakalan ngasih tahu ke teman-teman yang lain kalau misalkan ini tuh enak gitu. Terus juga kalau mungkin untuk PO-PO selanjutnya atau konsumen selanjutnya gitu, emang mungkin bakalan berkurang dari yang sebelumnya. Tapi kalau cara aku itu mungkin lebih di promosinya. Jadi gimana cara kita mempromosikan produk kita. Jadi jangan cuman terpaku, misalkan aku biasanya cuman pakai sosial media aku lewat Instagram atau lewat status WhatsApp. Tapi kan nggak mungkin dong kayak mereka terus beli kan setiap aku buka pre-order. Nah, mungkin itu aku bakalan nyoba minta tolong ke teman-teman aku yang udah pernah nyobain untuk promosiin juga produk aku. Jadi nanti teman-teman yang lain pun bisa lebih tertarik dan lebih penasaran gitu sih Kak sama produk aku. Jadi mungkin untuk mempertahankan konsumen itu bisa dipakai dengan cara promosi sih, dengan memperluas promosi itu. Jadi konsumen bakalan tetap ada dan bahkan bisa lebih terkenal juga ya produk kitanya. Oke oke. Berarti yang aku tangkap di sini yang pertama itu review dari customer sendiri. Habis itu kakak mengimprove ya kak ya. Lalu promosinya juga konsisten. Lalu promosikannya juga lebih luas lewat teman-teman gitu ya kak. Terus aku punya pertanyaan lagi nih kak. Saran untuk mahasiswa yang mau mulai berbisnis, gitu kak. Oke, kalau saran dari aku sendiri kan kebetulan aku juga masih awam ya, masih awal banget nyoba bisnis ini. Jadi mungkin kalau dari aku tuh berani untuk nyoba aja sih, karena kan banyak orang yang kayak gengsi gitu loh, kayak buat jualan, kayak entah dia males promosi atau dia kayak pokoknya lebih ke gengsi gitu kan. Jadi menurut aku tipsnya itu yang pertama mereka harus berani aja sih kayak untuk memulainya gitu. Jadi pokoknya jangan gengsi lah intinya gitu aja. Oke, bener banget nih kak. Namanya jualan ya kak ya, kita berhubungan dengan orang. Dan itu kita nggak boleh, eh seperti yang kakak tadi bilang, harus berani gitu ya. Oke, dari aku cukup. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan lagi. Terima kasih Mungkin kak. aku izin mas. Sama-sama. Berarti ini pertama ya Kak? Apa sebelumnya emang udah pernah jualan juga? Kalau untuk sebenarnya ini nggak pertama kali sih, karena kebetulan aku dari SMA itu udah sempet nyoba jualan-jualan juga. Dulu aku pas SMA, emang aku basicnya tuh seneng jualan gitu loh. Jadi pas SMA itu dulu aku sempet jualan risol mayo karena pas itu juga lagi viral risol mayo kan. Aku sempet jualan itu risol mayo. Terus aku juga sama temen aku sempet jualan uh, samyang roll sama wonton. Pokoknya aku tuh jualan tuh nyoba jualan sama makanan-makanan yang lagi viral gitulah. Jadi aku mencoba buat ngebuatnya gitu dan mencoba buat ngejualinnya gitu. Jadi ciciut ini nggak pertama kali sih.
Jadi sebelum-sebelumnya aku sempatlah buat jualan-jualan makanan yang lain gitu. Oh, lo berarti emang udah sering kan ya Kak, emang udah minat dasarnya untuk berwirausaha, keren banget sih Kak. Iya betul. Aku mau tanya dong Kak, kalau misalkan di UPN itu ada UKM yang kewirausahaan gitu nggak ya Kak? Kalau untuk UKM itu nggak ada. Kalau untuk kewirausahaan nggak ada, tapi di UPN itu disediain yang namanya kantin kejujuran. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang punya usaha atau punya di jualan makanan gitu, itu bisa ditaruh di kantin kejujuran gitu. Oh gitu. Jadi nanti ada yang nungguin atau emang ya ditaruh aja, eh, kita yang bayar sendiri gitu. Menarik sih. Kebetulan di sana benar-benar kayak cuman disediain tempat gitu, meja sama etalase, jadi kita naruh aja karena kan namanya kantin kejujuran ya, jadi itu emang kejujuran masing-masing sih, paling disediain QR sama kotak untuk uang, dan kebetulan itu juga ditaruhnya di depan musola jadi kayak mungkin biar orang-orang lebih kayak biar jujur kali ya gitu, Oh, jadi oh ditaruh gitu. Oh iya 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 iya. Di tempat musola ya Kak. Menarik sih Kak. iya. Kalau buat tahu Kak Sipa pernah naruh juga nggak jualannya di kantin kejujuran itu? Sejauh ini aku belum pernah nyoba sih, cuman pas waktu itu aku tuh sama temen aku yang pernah naruh di situ, dan uh, untuk apa sih namanya, untuk hasilnya sih sesuai ya, maksudnya kayak budget dia yang harusnya berapa dan dapatnya berapa itu sesuai. Berarti terbukti masih pada jujur. Alhamdulillah. Kayaknya kayaknya aku harus main-main ke UPN nih. Ya, ya main lah ke UPN. Deket kok. Iya dari rumah aku deket Kak. Soalnya Oh aku iya, iya pas pertama aku juga milihnya UPN dulu. emang kamu di mana? Aku rumahnya di Iya. arah Pamulang tapi belum Pamulang. Oh iya Dekat sih, sih. lumayan sih. Iya, iya. Dulu milih apa di UPN? Gizi juga sama. Oh gizi, kamu anak gizi juga. Iya. Oke. Boleh dilanjutkan yang lainnya? Nah, ini mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi pertanyaan untuk Kak Sipa? Apa udah cukup terjawab semua nih? Rasa penasaran, rasa penasarannya. Dari aku udah cukup sih, karena Kak Siva ini udah keren banget. Karena kan selain dia kuliah juga organisasi ya Kak, apa Hima ya Kak. Terus juga jualan cheese cuit. Mungkin aku balikin lagi ke moderator, ke Widya. Kayak nih, kan kalau dari ini kakak kan biasanya kan kakak mahasiswa terus ikut organisasi juga sempat-sempatnya juga nih untuk berjualan. Nah, itu cara bagi waktu kakak tuh gimana sih? Karena buat aku aja tuh kuliah udah cukup padat gitu, apalagi kan kakak juga organisasi, Hima tuh kok banyak banget eventnya juga. Nah, itu cara bagi waktu kakak tuh kayak gimana antara belajar, terus organisasi, sama jualannya juga. Oke, kalau untuk membagi waktu, aku tuh biasanya ngelihat jadwal dulu ya. Kebetulan kan aku juga jualan itu sistemnya PO. Jadi di situ tuh aku biasanya ngelihat jadwal aku dulu sih, kayak dari jadwal pelajaran, itu dari tugas-tugas, terus dilihat juga dari jadwal hima. Nah, dari jadwal-jadwal itu aku lihat nih kira-kira yang kosong aku di hari apa, di tanggal berapa gitu. Nah, nanti biasanya pas aku udah tahu aku kosong di tanggal segitu, aku open PO gitu. Jadi aku biasanya bikin cheese tweet itu di saat-saat aku senggang atau di saat-saat aku kosong gitu. Jadi lebih ke mengatur jadwalnya aja sih gitu. Dilihat prioritasnya dulu yang mana. Gitu. Kayak gitu ya kak. Berarti kakak ini sistemnya nggak tiap minggu open PO gitu ya kak?
Enggak, kebetulan aku sistemnya itu lebih ke ngelihat jadwal kosong aku aja sih gitu. Sama kalau mungkin kalau ada pesanan itu aku baru bikin gitu. Oke, oke, oke. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah masih ada pertanyaan buat Kak Siva? Iya, mungkin kakak bisa mengirimkan gambar produk-produknya kak, biar nanti kita mungkin bisa bantu jualin di Jakarta, di Poltekkes, di Baumakraf gitu kak. Oke, aku share screen atau aku kirim aja nih ke kalian. Dikirim aja kan nanti. Oh, oke, oke, sebentar ya. Paling aku kirim posternya aja kali ya. Oh iya boleh, Iya, udah ada boleh, Kak, posternya ya boleh. kak. Oke. Mungkin tadi bisa dikirim ke WhatsApp aku aja ya, Kak. Oke, oke. Sekarang ya. Kalau misalnya sekarang aku cari dulu nih. Nanti juga boleh sih, Kak. Oh ya udah. Sehabis Zoom ini boleh. Oke, oke. Mungkin dari teman-teman sama aku juga udah cukup nih. Nah, mungkin terakhir deh gitu. Kata ada nggak sih, Kak, eh, keinginan Kakak di tahun-tahun berikutnya untuk usaha Kakak? Apakah pengen lebih, semoga lebih nambah varian atau gimana gitu? Oke, mungkin kalau untuk keinginan kedepannya itu aku pengen usaha aku bisa lebih berkembang lagi, terus juga bisa lebih banyak dikenal sama orang. Jadi kan usahanya juga berkembang ya. Dan kalau pengen itu pengen banget punya toko sendiri gitu loh. Tapi itu kayak masih jauh banget. Jadi sekarang ya masih mencobalah merintis dan mempromosikan produknya aja sih. Keren banget sih impiannya Kak, nggak apa-apa. Mungkin nanti sedikit-sedikit demi sedikit nanti bisa tercapai keinginannya. Ya mungkin udah selesai nih sharing KWU kita. Terima kasih banyak Kak Siva. Ya Udah mungkin nyempetin waktunya buat datang. mungkin sebelum ditutup kita dokumentasi dulu ya Kak. Oke, Boleh, boleh. aku pandu ya Kak. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, makasih ya Kak Siva untuk waktunya. Maaf banget ganggu waktunya di weekend ini. Semoga kakak impian-impiannya seperti bikin toko tadi tercapai dan kuliahnya juga tetap semangat ya Kak. Iya, amin. Makasih juga ya. Makasih kak. Terima kasih Ya, banyak Kak Siva. terima kasih. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Iya kak. Kak.